Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika, uji kompetensi 1 perpangkatan dan bentuk akar. Ini materi bab 1 perpangkatan dan bentuk akar untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Ini dari buku Matematika BSE kelas 9. Revisi 2018 ada di halaman 58 sampai dengan 62. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Soal nomor 11, tantangan. Pada acara lomba 17 Agustusan di SMPN 1 Taman, diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh, maka air akan berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan? Ukuran wadah diameternya 10 cm, tingginya dengan tinggi 12 cm. Rumus untuk volume kerucut adalah 1/3 pi r kuadrat T. Baik, kita amati gambarnya anak-anak. Di sini perjalanan yang ditempuh 5 meter, untuk setiap meter perjalanan 1/10 airnya ini berkurang. Wadahnya berbentuk kerucut. Baik, Ibu bahas anak-anak. Ini kita cari volume awal dulu, kita cari. Di sini diketahui diameternya sama dengan 10 cm anak-anak. Ini berarti jari-jari kerucutnya adalah setengah dari 10 cm atau 10 cm dibagi 2 sama dengan 5 cm. Selanjutnya diketahui tinggi dari kerucut adalah 12 cm. Selanjutnya pi-nya kita gunakan 3,14 anak-anak. 3,14. Kita tentukan dahulu volume awal. Volume awal berarti kita masukkan ke dalam rumus volume kerucut. 1/3 pi r kuadrat T. Ini sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali r-nya tadi 5 cm anak-anak. 5, jari-jarinya 5. Pi r kuadrat berarti dikali 5, dikali lagi tingginya 12. Ini sama dengan kita sederhanakan. Bagi 3, 1, dibagi 3, 4 di sini. 5 kali 5, 25, dikali 4, 100. Dikali 3,14 berarti 314. Satuannya cm kubik. Perlu anak-anak ketahui untuk satuan 1 cm kubik ini sama dengan 1 mililiter. Jadi kalau kita jadikan ke satuan mililiter, anak-anak, ini menjadi 314 mililiter. Selanjutnya kita ke volume akhir anak-anak. Ini kita tulis di sini, Bu bahas di sini. Volume akhirnya karena di sini ini dalam soal diketahui 1/10 bagian ini setiap meter berkurang anak-anak. 1/10 bagian dari yang ada di dalam volume kerucut ini. Jadi rumusnya adalah 1 dikurang 1/10 itu sama dengan 0,1. 0,1 dipangkatkan 5 dikali dengan volume awal. Sama dengan 1 dikurang 0,1, ini 0,9. 0,9 pangkat 5 dikali volume awalnya adalah 314 mililiter. Ini sama dengan nanti anak-anak menghitung kembali 0,9 ini kalau dipangkatkan 5 menjadi 0,59049 dikali 314 mililiter. Ini sama dengan 185,41 mililiter. Nanti anak-anak silahkan menghitung kembali. Jadi berapakah volume air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan? 185,41 mililiter. Soal nomor 12, urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke terkecil. Baik, kita mulai dari yang anak-anak. Ini kita urutkan, ini 7.
Ini Ibu jadikan bentuk baku anak-anak. 7 tetap 7. Selanjutnya 0,89 ini menjadi 8,9 kali 10 pangkat, karena di sini bergeser ke kanan 1 satuan, berarti pangkatnya negatif 1. Ini selanjutnya ini 5,2 kali 10 pangkat 3, sudah bentuk baku anak-anak. Selanjutnya yang D di sini kita jadikan bentuk baku menjadi 9,8 dikali, ini bergeser ke kanan 1 satuan itu negatif 1 ditambah 4, jadi 10 pangkat 3 pengalinya. Ini selanjutnya yang E ini menjadi 4,5, ini dikali 10 pangkat, bergeser ke kanan 3 satuan berarti pangkat negatif 3. Selanjutnya 1000 ini sama dengan 10 pangkat 3. Selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar di sini ada 10 pangkat 3, di sini 10 pangkat 3, di sini juga 10 pangkat 3. Berarti yang terbesar itu dimulai dari ini 9,8 kali 10 pangkat 3. Ini urutan ke-1. Urutan keduanya 5,2 kali 10 pangkat 3 di sini. Selanjutnya 10 pangkat 3 ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Ini urutan ketiga. Selanjutnya di sini 7 anak-anak, ini urutan keempat ini. Ini sama dengan 7 kali 10 pangkat 0, ini sama dengan 7 kali 1, ini urutan keempat. Urutan kelimanya di sini 8,9 pangkatnya negatif 1, ini urutan kelima. Selanjutnya urutan keenamnya adalah 4,5 kali 10 pangkat negatif 3, ini urutan keenam. Jadi kalau kita urutkan dari yang terbesar anak-anak, urutnya saja yang Ibu tulis di sini berarti D. Selanjutnya yang kedua adalah C, yang ketiga adalah F, yang keempat adalah A, selanjutnya yang kelima adalah B, dan yang paling kecil adalah E. Lanjut soal nomor 13 anak-anak. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Baik, di sini diketahui kecepatan. Ibu nyatakan dalam V di sini 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Selanjutnya yang ditanya adalah jauh, berarti jarak anak-anak dalam waktunya 1 tahun. Berarti T-nya sama dengan 1 tahun. Ini kita jadikan waktunya ke detik anak-anak. 1 tahun ini kalau kita jadikan hari dikali 365. 1 hari ini ada 24 jam, dikali 24 satuannya menjadi jam. 1 jam 60 menit, kalau dijadikan menit dikali 60 jadi menit. 1 menit 60 detik, kalau dijadikan detik satuannya dikali 60. Satuannya sudah menjadi detik. Selanjutnya kita cari jauh, berarti ini S-nya anak-anak. Rumusnya untuk mencari jarak ini V dikali dengan T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita masukkan V-nya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini selanjutnya dikali dengan ini tadi T-nya 1 dikali 365 dikali 24 dikali 60 dikali 60. Satuannya detik. Satuan detik dengan satuan detik, detik dibagi detik, sudah bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 94 6 0 8 0 0 0 ini dikali 10 pangkat 8 di sini. Dikali 10 pangkat 8, satuannya meter. Selanjutnya kita jadikan notasi ilmiah anak-anak bentuknya. Ini kita jadikan menjadi 9,4608. Ini harus lebih dari 1 kurang dari 10. Selanjutnya dikali 10. Ini pangkatnya kita hitung karena bergeser ke kiri nanti pangkatnya positif. Bergeser ke kiri berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bergeser 7 satuan berarti dikali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 8 meter. Sama dengan 9,4608 dikali 10 pangkat 7 karena bentuk perkalian, eksponennya kita jumlahkan ditambah 8 sama dengan 9,4608
dikali 10 pangkat 15 meter. Lanjut soal nomor 14 anak-anak. Tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. Yang diminta hasil anak-anak. Baik, Ibu mulai dari soal A di sini. Setengah ini dikali dengan 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Ini Bu hitung hasilnya di bawah sini saja. Ini ada tanda kurung, kita selesaikan dulu. Berarti setengah dikali 6 pangkat 3 itu 216 dikurang dengan 4 pangkat 2 itu 16. Ini sama dengan setengah dikali dengan 216 dikurang 16 itu 200. Setengah dari 200 adalah 100. Lanjut ke soal B anak-anak, Ibu letakkan di sini. 8 ditambah dengan 3 dikali negatif 3 pangkat 4. Nih. Ada tambah, ada kali. Ini kali kita dulukan. Atau ini kita selesaikan dulu pangkatnya. Berarti 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4. Kalau ini bilangan negatif dalam kurung pangkatnya ini genap, hasilnya positif, 3 pangkat 4 81. Ini ada tambah, ada kali kita dulukan, tambah kita turunkan. 3 kali 81 berarti 241. Ini 241 ditambah 8 menjadi 249. Ini hasilnya. Lanjut ke soal C anak-anak. Di sini ini 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4, selanjutnya dibagi 3. Bentuk seperti ini anak-anak, ini tidak boleh kita kurangkan 6 dikurang 4 dipangkatkan 4 gitu, tidak boleh, harus kita hitung satu-satu. Jadi ini 6 pangkat 4 itu 1296 dikurang dengan 4 pangkat 4 itu 16 kali 16 256. Selanjutnya kita bagi 3. Ini 1296 dikurang 256 itu 1040. 1040 dibagi 3. Ini hasilnya mestinya pecahan anak-anak. Ini 1040 ini kalau kita bagi 3 anak-anak, hasilnya nanti pecahan. Ini Ibu bersusun saja. 1040 dibagi 3. Kali 3 9, di sini 1 4. Selanjutnya kali 4 12. Ini kita kurangkan 2 0. Selanjutnya 6 kali 6 18. Di sini sisa 2. Kita naikkan menjadi 2 per 3. 346 2 per 3. Ini kalau dalam bentuk pecahan campuran. Lanjut ke soal D kita anak-anak. Di sini putuskan dulu soalnya. Di sini 1 per 4 pangkat 4 dikali dengan negatif 1 per 16. Selanjutnya dipangkatkan 2. Ini sama dengan, kita buka tanda kurungnya. Ini menjadi 1 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Selanjutnya dikali. Di sini tanda negatif dalam kurung, pangkatnya genap, ini hasilnya positif anak-anak. Ini sama dengan 1 pangkat 2 per 16 pangkat 2. Sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1 per 4 pangkat 4, ini sama dengan 16 kali 16 256 anak-anak. Ini dikali dengan 1 kuadrat 1 per 16 kuadrat 256. Ini sama dengan 1 per 256 kuadrat anak-anak, karena di sini 256 dikali 256. Ini boleh kita jadikan kalau hasilnya nanti anak-anak kembali menghitung menjadi 1 per 65.536. Nanti dihitung kembali, dicek kembali. Lanjut soal nomor 15 anak-anak. Dapatkan nilai N dari persamaan berikut ini. Ibu mulai dari soal A di sini. 3 pangkat N sama dengan 243. Ini selanjutnya 3 pangkat N ini sama dengan, kalau kita jadikan basis 3 anak-anak, ini 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 3 dikali 3 9, 9 kali 9 81 dikali 3 lagi, sama dengan 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 5. Jadi basisnya sudah sama 3, berarti nilai N eksponennya juga sama, N sama dengan 5. Lanjut ke soal B anak-anak. Di sini
2 pangkat N ditambah 1, ini sama dengan 1/16. 2 pangkat N ditambah 1, ini sama dengan 1/16 itu sama dengan 2 pangkat 4 anak-anak. Ini selanjutnya 2 pangkat N ditambah 1 sama dengan, kalau kita naikkan pangkatnya menjadi negatif karena bentuk pembagian. 2 pangkat negatif 4 dikali 1 tidak ibu tulis. Berarti basisnya sudah sama di sini. 2 berarti eksponennya sama. N ditambah 1 sama dengan negatif 4. Nilai N sama dengan negatif 4. Pindah ruas menjadi berkurang, dikurang 1. Nilai N sama dengan negatif 5. Lanjut ke soal C, Ibu. Taruh sini. Ini 4 pangkat N sama dengan negatif 2 pangkat 0. 4 pangkat N sama dengan, ini negatif 2 dipangkatkan 0, ini dalam kurung, ini hasilnya 1 anak-anak. Ini sama dengan 4 pangkat N sama dengan 1 itu bisa dalam bentuk 4 pangkat 0. Ini sama. 4 pangkat 0 hasilnya juga 1. Sekarang basisnya sudah sama anak-anak, basisnya 4, berarti eksponennya sama. N sama dengan 0. Lanjut ke soal D di sini. 48 dibagi 3 sama dengan N pangkat 4. Selanjutnya N pangkat 4, 48 dibagi 3 itu 16. Ini kita jadikan bentuk eksponennya 4. Ini sama dengan 16 itu 2 pangkat 4. Ini eksponennya sudah sama 4, berarti basisnya sama 2. N sama dengan 2. Soal nomor 16 anak-anak. 1 karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, Ibu bahas anak-anak. Ini massa 1 karung beras, Ibu tulis dulu di sini. Massa 1 karung beras. Ini massanya adalah 50 kg. Nah, ini karena ini satuannya di sini gram tiap butirnya, maka ini kita jadikan satuannya ke dalam bentuk gram. Berarti 50 dikali 1000 anak-anak, dikali 1000 gram. Ini kalau kita jadikan bentuk notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 pangkat 0-nya 1, 2, 3, 4. 5 kali 10 pangkat 4 gram. Lanjut ke massa 1 butir beras di sini. Massa 1 butir beras. Massanya adalah 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 gram. Jadi kalau kita mencari banyak beras, banyak butir beras ini yang ditanyakan, banyak butir beras dalam 1 karung, diputuskan dulu di sini. Banyak butir beras dalam 1 karung. Ini sama dengan massa yang ada dalam 1 karung ini dibagi dengan massa 1 butir beras. Ibu tuliskan di sini, berarti 5 ini dikali 10 pangkat 4 gram. Ini dibagi dengan massa 1 butirnya 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 gram. Satuan gram dengan gram bisa kita sederhanakan. Selanjutnya ini 2,5 dengan 5. Dibagi 2,5 1, dibagi 2,5 2. Tinggal 2 dikali 10 pangkat 4. Selanjutnya ini bentuk pembagian, di sini pangkat negatif. Ini kalau kita jadikan bentuk perkalian, pangkatnya menjadi positif. Ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 ditambah 2. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 butir. Soal nomor 17 anak-anak. Seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari.
planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Ini jadi kalau waktu yang dibutuhkan Neptunus untuk mengelilingi matahari ini 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun. Kalau matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun. Kalau yang ditanyakan berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari mengelilingi satu kali galaksi Bima Sakti, ini berarti kita bagian. Baik Ibu bahas anak-anak, ini kita tentukan banyak revolusi planet Neptunus. Ibu tuliskan di sini. Banyak revolusi planet Neptunus ini sama dengan skala revolusi matahari ini kita bagi dengan skala revolusi Neptunus. Ini, skala revolusi Neptunus. Ini sama dengan skala revolusi matahari tadi 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun. Ini selanjutnya dibagi dengan skala revolusi Neptunus tadi 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun. Satuan tahun dengan tahun bisa kita sederhanakan. Selanjutnya kita ubah bentuknya agar mudah menjadi 2,25 ini menjadi 225 kali 10 pangkat negatif 2. Negatif 2 dikali 10 pangkat 8. Ini dibagi dengan 25 dikali 10 pangkat negatif 1. Dikali lagi 10 pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan 225 kita bagi dengan 25. Bagi 25 1 dibagi 25 9. Selanjutnya 9 dikali ini 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya ditambah dengan 8. Ini dibagi dengan 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya ditambah 2. Ini sama dengan 9 dikali 10 pangkat di sini pangkat 6 anak-anak. Selanjutnya per 10 pangkat 1 ini berarti sama dengan dikurang 1 kalau kita naikkan anak-anak. Ini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 5. Lanjut soal nomor 18 anak-anak. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Ini setiap detak jantung 7 kali 10 pangkat 2 liter. Dalam tiap menitnya, rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? Ini diketahui 1 tahun 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Baik Ibu bahas anak-anak, di sini tadi waktunya diketahui 1 tahun sama dengan 365 hari. Ini kita ubah waktunya ke satuan menit anak-anak karena di sini tiap menit. Jadi 365 hari dijadikan jam dikali 24. Selanjutnya dijadikan satuan menit dikali 60. Ini satuannya menit. Ini sama dengan nanti anak-anak menghitung kembali 525.600 menit. Ini selanjutnya banyak darah yang dipompa, Ibu ringkas saja. Ini banyak darah atau volume darah gitu anak-anak. Volume darah yang dipompa, ini Ibu singkat saja berarti 7. Ibu tulis di sini. 7 dikali
10 pangkat negatif 2, ini 7, dikali 10 pangkat negatif 2, dikali 70 anak-anak, dikali 70, dikali lagi, waktunya 1 tahun ini 525.600. Ini karena tadi 70 kali tiap menit, maka dibagi menit, menit dibagi menit, tinggal satuannya tinggal liter. Volumenya liter. 7 dikali 7 dikali 5, 256. Ini hasilnya nanti anak-anak menghitung kembali. 2, 5, 7, 5, 4, 4. Ini 257.544 dikali 10 pangkat negatif 2, dikali lagi 1, 2, 3. Dikali lagi 10 pangkat 3. Ini Ibu jadikan notasi ilmiah menjadi 2,5754 dikali 10 pangkat, bergeser ke kiri berapa kita hitung. Ini tanda komanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti bergeser ke kiri pangkat positif. Pangkat 5, selanjutnya dikurang 2 ditambah 3. Ini kita jadikan ini anak-anak sampai 2 tempat desimal anak-anak. Ini kita lihat perseribuannya di sini, ini 5, pembulatannya ke atas menjadi 1 di sini. 7 ditambah 1, 8, menjadi 2,58 dikali 10 pangkat, 5 dikurang 2, 3, ditambah 3, 6. Nih, 2,58 kali 10 pangkat 6, satuannya liter. Lanjut soal nomor 19 anak-anak. Nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar dalam kurung B atau salah dalam kurung S. Berikan alasanmu. Ini untuk soal A, 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 0. Pernyataan ini salah anak-anak. Kalau kita amati saja atas bawah ini kembar berarti hasilnya 1. Tapi Ibu jelaskan di sini 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Per 6 dikali 6 dikali 6. Ini sama dengan 6 pangkat 3, 216 per 216. Ini sama dengan 1. Ini penjelasannya. Harusnya 1 bukan 0. Lanjut ke soal B kita. 2 dikali 6 dalam kurung pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 6 pangkat 5. Pernyataan ini sudah benar. Ini karena sesuai rumus anak-anak. Rumus seperti ini. A dikali B dipangkatkan N, ini sama dengan ini A dipangkatkan N dikali dengan B dipangkatkan N. Lanjut ke soal C kita. 2 per 5 dalam kurung pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat negatif 7. Pernyataan ini salah. Ini pernyataan ini salah anak-anak. Jadi 2 per 5 di sini dipangkatkan 7 itu sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Kalau mau bentuknya negatif posisinya di atas anak-anak seperti ini. 2 pangkat 7 dikali dengan 5 pangkat negatif 7. Rumusnya seperti ini. Untuk rumusnya A per B dalam kurung pangkat N ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Harusnya seperti ini. Pangkatnya sama-sama N eksponennya. Lanjut ke soal D anak-anak. Di sini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 20. Pernyataan ini benar. Ini Ibu tuliskan dulu. Ibu bahas dulu. Ini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 7. Ini sama dengan ini basisnya sama. Berarti 4 pangkat 3 ditambah 7. Ini sama dengan 4 dipangkat 10. Kalau basisnya kita ganti menjadi 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Menjadi 2 pangkat 2. Ini dipangkatkan 10. Sama dengan 2 pangkat 20. Sudah sama. Jadi pernyataan ini benar. Soal nomor 20 anak-anak, sederhanakan bentuk di bawah ini. Ini soal A, mulai dari soal A, bahas di sini. Ini bentuknya perkalian, kita buka dulu kurungnya. Ini A pangkat 5, ini dikali B pangkat 3. Ini kalau B-nya yang di bawah ini, pembagi ini kita naikkan, ini menjadi pengurang anak-anak. B pangkat 1, ini langsung Ibu kurangkan 1. Selanjutnya C pangkat 3,
Ini dibagi C pangkat 1 kalau kita naikkan menjadi negatif 1, kita kurangkan, selanjutnya dibagi 4. Dikali dengan 8, di sini A pangkat 1, A, selanjutnya di sini B-nya pangkat negatif 1 anak-anak, kalau kita naikkan di sini, B-nya pangkat negatif 1, B pangkat negatif 1, di sini C pangkat 1, ini pembagi pangkatnya negatif, kalau kita jadikan perkalian jadi positif, pangkatnya ditambahkan di sini per 3. Selanjutnya kita sederhanakan dulu, dibagi 4 1, dibagi 4, 8 bagi 4 2. Ini sama dengan, di sini 2 per 3 Ibu taruh di depan dulu, 2 per 3, di sini A pangkat 5. Selanjutnya ini karena perkalian bisa ditambah 1 di sini, ditambah 1. Selanjutnya B di sini 3 pangkat 3 dikurang 1 2. 2 di sini dikurang 1. Dikurang 1. Selanjutnya C pangkat 3 dikurang 1 2. Selanjutnya di sini ditambah karena kali 3 tambah 1 4 ditambah 4. Ini sama dengan 2 per 3 A pangkat 6. Selanjutnya B 2 dikurang 1 1, selanjutnya C pangkat 6. Lanjut ke soal B kita anak-anak. 2 M pangkat 0 dikali dengan M pangkat 2 per 3. Ini sama dengan, ini 2 M pangkat 0 ini sama dengan 1 dikali 1 dikali dengan M pangkat 2 per 3, ini sama dengan M kuadrat akar 3. Ini sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali 1 2, ini berarti 2 akar kuadrat 3 M kuadrat. Bentuknya seperti ini bisa. Lanjut ke soal C anak-anak. Ini M pangkat 3, selanjutnya ditambah dengan 4 per M pangkat negatif 3, ini sama dengan M pangkat 3 ditambah dengan 4, kalau di sini menjadi, kita naikkan jadi pengali, pangkatnya jadi positif anak-anak, dikali M pangkat 3. Di sini M pangkat 3 ini sama dengan 1 M pangkat 3 ditambah dengan 4 M pangkat 3. 1 M pangkat 3 ditambah 3 M pangkat 3 ini sama dengan 1 ditambah 4 M pangkat 3 sama dengan 5 M pangkat 3. Ibu membahas sampai soal nomor 20 terlebih dahulu. Untuk nomor berikutnya tonton di video Ibu selanjutnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar.